Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas pasti sesuatu yang sangat menarik ya bagi sahabat Tribuners. Kita akan membahas bebaskan karyawan Anda dari jeratan pinjol. Pernahkah sahabat Tribuners atau Bapak Ibu semuanya mendengar atau melihat karyawan Anda menghadapi jeratan pinjol? Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Nah, sahabat Tribuners, Bapak Ibu semuanya, tenang. Kita akan membahas dan pasti ada solusinya. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Di studio selalu bersama saya Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah CEO iCommunity dan founder atau CEO The Real Funder yang selalu siap untuk membahas sesuatu dan mengulik-ngulik sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Narasumber pagi hari ini luar biasa, seorang pakar di bidang digital dan sangat memahami bagaimana memberikan solusi supaya bebas dari jeratan pinjol. Bapak Joni Gunawan, beliau adalah CEO Gajian Sekarang dan CEO Hartana Group. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Selamat Selamat pagi pagi. Pak Sian. Sahabat Tribuners, saya selalu bersama Pak Juanda Rovelin. Kita akan membahas diskusi banyak yang akan memberikan impact yang luar biasa kepada sahabat Tribuners dimanapun berada di seluruh Indonesia. Karena dengan streaming kita bisa melihat, merasakan, dan mendengar dimanapun kita berada. Pak Juanda, apa kabar? Baik Pak, Baik apa ya. kabar? Selalu luar biasa. Thank you selalu bersama Tribun Inspiration and Solution. Pak, pagi hari ini kita akan diskusi banyak mengenai bagaimana bebas dari jeratan pinjol ya Pak ya. Kalau dilihat Betul dari sekali. apa ya, ini Pak Juanda kita sering mendengar ya betapa apa ya sesuatu yang menyeramkan. Biasanya yang terkena jeratan pinjol ini adalah ya pasti kehidupannya tidak nyaman dan kemudian teman-temannya juga dihubungi seakan-akan mereka sudah melakukan hal atau masalah besar, dan ini tentunya akan mempengaruhi mental maupun fisik dari seorang karyawan. Untung hari ini ada Pak Joni kemari, kita akan diskusi banyak Pak Juanda. Betul, betul sekali Pak Sian. Kita bahkan saya sendiri mengalami langsung ya. Jadi saya sendiri sempat diteror gitu. Kok bisa diteror gitu ya? Padahal saya nggak ada urusannya sama pinjol. Ternyata memang pinjol itu bisa saya bilang luar biasa sekali terornya gitu ya. Dia bukan hanya menteror keluarga, tapi dia menteror teman dan bahkan eh, rekan-rekan yang ada di kantor gitu. Bahkan salah satu rekan saya, dia sampai membuat sebuah peraturan gitu ya. Sebuah peraturan karyawan kalau kena pinjol langsung dipecat gitu ya. Nah, itu mungkin kita mesti tanya tuh sama Pak Joni, gimana sebenarnya sebenarnya apa semenakutkan itu atau ada preventifnya nggak ya supaya jangan sampai kayak begitu gitu ya. Nah, mungkin kita bisa langsung tanya aja nih Pak Sian sama Pak Joni nih. Kenapa sih ekonomi sekarang seperti itu ya? Apakah seperti itu Pak Joni ya? Membuat karyawan-karyawan ini pada seperti seperti banyak nggak ada pilihan lain kecuali pinjol gitu ya? Jadi terutamanya kenapa masyarakat termasuk karyawan ya bermasalah dengan pinjol terutamanya karena tidak ada tabungan simpanan atau dana darurat. Kalau Oke. mereka ada simpanan atau tabungan dana darurat, nggak butuh ke pinjol, nggak butuh pinjaman, setuju nggak? Kayak Setuju, gitu. Betul. setuju. Nah, karena masyarakat nggak pernah diajarin, nggak di sekolahan, nggak di keluarga, nggak ada apa, mungkin diajarin, tapi tidak dipraktekkan, tidak dijadi sebuah habit. Akibatnya kalau pas ada sesuatu yang mendesak, mendadak, eh, mau kemana? Kadang-kadang nggak ada pilihan lain, yang paling cepat pinjol, karena pinjol sangat mudah. KTP, nomor handphone, klik-klik sebentar, duit udah dapet, sangat menggiurkan, nggak perlu approval gimana terlalu ribet gitu loh. Nah, ini dengan mudah ini jadi seperti memberi senjata kepada anak kecil, memudah dapetin tapi nggak ngerti pakai, akhirnya melukai diri Hmm. sendiri dan orang kelilingnya. Jadi pinjaman online sudah diizinkan oleh pemerintah kita. Jadi sebenarnya ada fungsinya
bunganya gede, tapi per hari, bukan per bulan atau per apa. Jadi harusnya buat sesuatu yang darurat, pakainya per hari selesai, cepet-cepet balikin. Tapi karena disalahguna oleh masyarakat kita, buat bayar anak uang sekolah, terus balikinnya tuh dicicil bertahap, oh itu jadi terlalu masalah. Atau even terburuk, dipakainya untuk beli nonton konser, beli tiket ke Buat Singapura biar nonton konsumtif konser ya. ya kan. Iya, jadi salah guna atau lebih buruk. Dia pikir, oh ini pinjaman harus cari yang lebih menghasilkan supaya bisa bayar biaya-biaya pinjaman online. Larinya ke judi online. Waduh, Hmm. jadi minjem online untuk judi online, akibatnya rugi, dua-duanya gonjong. Ya itu lebih parah lagi. Itu yang Oh, sering ngalamin dan akibatnya kalau nggak salah data yang terakhir saya dapat penggunaan pinjaman online di Indonesia sudah mencapai 1.000 triliun. wow, Ini terdata wow. yang di OJK ya. Banyak yang misalnya yang tidak berizin lebih banyak lagi mungkin. Tapi yang terdata di OJK itu udah sampai 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Itu nggak main-main angkanya. Ya, ya mungkin tadi kan Pak Joni bilang ya bahwa masalah utamanya ada tabungan untuk di masyarakat gitu ya. Tapi ada pembelaan lagi di masyarakat, gimana mau nabung, orang gajinya aja kecil, pengeluarannya aja besar ya kan, mana ada sisa lagi gitu. Nah, itu gimana ya? Nah, itu kita harus lihat. Seringkali tanpa sadar ada habit-habit. Gini, penghasilan semua orang mungkin UMR atau berapa mungkin ada sebuah standar gitu ya. Biaya hidup yang ngatur sendiri, ya kan? Jadi Ya. dua hal. Pasti satu mau caranya gimana maunya ningkatin income. Kedua kurangin biaya. Itu rumusnya cuma nggak bisa jauh dari itu. Nah, kalau income kita terbatas, mau nggak mau harus kurangin biaya. Nah, contoh biaya apa yang bisa dikurangin? Contoh. Seringkali nih masyarakat Indonesia seneng minum kopi, ya kan? Kopinya berbrand, yang hijau, satu satu kali minum 50-60 ribu gitu kan? Apakah Ya. benar-benar butuh kopi yang sampai segitu? Mungkin kopi yang merek lain satu saset mungkin 2-3 ribu perak udah selesai sama-sama kopi, ya kan? Jadi ini contoh. Ya. Atau yang saya pernah ngalamin, saya udah sampai ke Sumba Timur, udah sampai pelayanan, wah dia cerita, wah hidup susah, ya kan? Nggak ada duit buat bayar anaknya sekolah, stres, nonstop, kali ngerokok. Hmm. Saya tanya, Pak, sehari bisa berapa mus? 2 bungkus. Uang anak sekolah berapa? Sekian. Saya hitung-hitung. Kalau rokok itu dikurangin setengah, anak-anak sekolah punya uang itu kebayar. Hmm. Jadi sebenarnya kita balikin, Ya. kalau memang mau nabung, mungkin rokoknya kurangin, nggak 2 bungkus, 1 bungkus. Contoh, kopinya dikurangin, jangan kopi yang bermerek, kopi yang lebih mereknya nggak terlalu mahal. Contoh, banyak sekali cara-cara untuk supaya selalu bisa hemat, untuk supaya bisa nabung. Itu dulu, kurangin expenses supaya bisa nabung, nanti baru belajar ningkatin income. So ningkatin income tuh faktor X kan, butuh keahlian khusus, butuh peluang gitu. Tapi kurangin expenses itu seketika bisa langsung dikerjakan. Menarik, Pak Iya. Joni. Pak Jonda, saya sedikit ya. Ini masalah habit atau masalah knowledge, Pak? Masalah habit dan masalah kultur budaya. Oke. Kelilingnya semua melakukan hal itu, so dia merasa it's okay melakukan hal seperti itu. Semuanya pada belanja, beli handphone baru, walaupun nggak butuh, ikut-ikutan. Semuanya beli kopi yang bermerek, ikut-ikutan. Semua orang beli apa tuh? Dulu sempat batu cincin kan? Wah, semua pada ikutan. Nggak sanggup juga ikut-ikutan. Sekarang trennya padel. Oh iya, iya, Wah, iya. mainnya Wah. sampai tengah malam, ya kan? Itu peralatannya nggak murah loh, ya kan? Ikut-ikutan. Iya, iya. Jadi Nah, Indonesia kalau banyak 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 culture-nya, trennya. Jadi knowledge-nya sudah ada, tapi cuman sampai knowledge, belum sampai praktek, belum sampai kebiasaan, belum sampai ini. Jadi dia masih kebiasaan yang lama, yang ikutin teman-teman, yang merasa nyaman, kebersamaan. Pak Juanda, Hmm. bagaimana tanggapannya? ya, ya benar sekali sih kalau kalau saya bilang ya, banyak kan karena gaya hidup ya. Jadi kegedean gaya hidup gitu. Jadi kalau ada anekdot kan, kalau kegedean gaya ya tekanannya juga semakin tambah gede gitu ya. Setuju. Jadi, Nah, sahabat Tribuners ya.
Iya. Sebaiknya ya kita harus mengukur ya kemampuan kita, jangan kebanyakan gaya, nanti kita akan mendapatkan tekanan hidup yang luar biasa yang belum tentu kita bisa atasi untuk jangka waktu yang singkat ya, akan menjadi beban hidup kita, stres, akhirnya menjadi tidak konsen dan kualitas hidup juga menurun. Betul ya Pak Joni ya? Iya. Betul, betul, betul. Jadi Betul, kalau betul. kita bisa adjust yang gaya hidup, yang benar-benar emergency, baru gimana kita ngatasin. Soalnya ini gaya hidup kayak cari masalah sendiri gitu. Ya. Oke, Pak Joni, ini ada mungkin ada satu pertanyaan juga nih. Kan kalau Pak Joni kan udah sering menghadapi lah ya orang-orang yang memang sering terjerat pinjol gitu ya. Nah, menurut Ya. Pak Joni itu, menurut pengamatan Pak Joni gitu ya, apa sih dampak di kinerja dia terhadap perusahaan gitu ya? Dan bagaimana dia harus mengatasinya gitu? Wah, itu sering kita kan part of the service kita bantu debt counseling buat karyawan nih, klien-klien kita gitu ya. Jadi langsung klien kita, pengusaha, tadi ngomong, karyawannya udah nggak bisa kerja. Dulunya performance-nya bagus, sekarang kayak nggak konsen, banyak kesalahan, tidak seperti dulu gitu. Pas kita counseling kan, kita tanya ngobrol kenapa, ternyata masalah dengan pinjaman, masalah hutang. Stres, nggak bisa tidur, nggak bisa mikir, nggak tenang, dikejar-kejar, itu kinerja jadi menurunnya luar biasa, ya kan, luar biasa. Dan itu kalau dia kunci karyawan, key employee di perusahaan, kayak contoh nih ada peracik bumbu atau peracik cat nih, itu kalau nggak konsen, warna udah lari, bumbu rasa udah lari, usaha terganggu, ya kan? Usaha terganggu. Itu bos sampai, ini gimana nih? Akibatnya banyak pengusaha terpaksa supaya usahanya lanjut, bantu nutupin hutang. Saya bilang itu tidak mendidik. Itu istilahnya dia berbuat salah, yuk amnestikan, yuk bantuin dia. Tapi dia terulang lagi nanti. Nanti dia merasa bisa di bail out, dia terulang lagi. Jadi, tapi dia mau gimana, John? Daripada nggak bisa dagang, ya kan? Usahanya terancam, ya kan? Jadi ini akibatnya sekarang kita lagi coba membantu perusahaan selain kita counseling, itu kan udah jadi penyakit ya. Kita preventif yuk. Kita edukasi dulu, kita bimbingin dulu, kita kasih alternatif lain dulu supaya jangan sampai stadium 4, stadium 5 lah istilahnya. Kita coba first aid dulu gitu. Nah, ini yang ngalamin pas kejadian itu sampai ada, kalau kita baca news ya, sampai ada perusahaan yang tutup pilot itu cukup besar, ini gara-gara karyawan kena pinjol. Itu kerugian mencapai 371 miliar. Wih, Penggelapan dan korupsi, dan waktu dikorek kenapa bisa begitu, ternyata mereka mengakui karena berapa karyawan ini terlilit sama pinjaman online, mau nggak mau cari cara yang kreatif untuk bisa membayar pinjaman tersebut. Nah, jadi ini yang menjadi istilah masalahnya karyawan membesar jadi masalahnya perusahaan kalau tidak diatasi. Ini bagaimana Pak? Kalau ini kan dampaknya luar biasa ya Pak ya, Pak Joni ya, Pak Juanda ya. Kalau tadi cerita itu dampaknya bukan hanya di keuangan karyawan, tapi dampaknya juga karyawan ini tidak produktif, apalagi karyawan tersebut adalah di posisi yang sangat strategis di lab atau di production yang mempengaruhi mutu sebuah produk perusahaan. Bisa mengakibatkan produk itu menjadi tidak konsisten atau mungkin produknya bermasalah. Dan itu efeknya luar biasa. Sedangkan Pak Joni, kita melihat beberapa, saya juga melihat ada yang terjerat pinjol. Itu ditelepon seluruh kantor dan kemudian entah dari mana dia bisa dapatkan data itu, mungkin dari handphone dan kemudian perusahaan semua. Jadi secara mental, secara moral itu hancur itu Pak. So bagaimana ini di sisi lain ya, tidak, manusia tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Maybe pada saat itu dia membutuhkan, bisa saja anaknya harus membayar uang sekolah karena ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Bisa saja orang tuanya sakit. Jadi ini the wise yang bijaksana untuk face this problem dari sisi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan Pak. Pak Joni dulu ya, nanti Pak Juanda silakan tambah atau kita bisa diskusi bersama. ya. Kita di Gajian sekarang coba merumuskan solusi yang istilahnya short term sama long term ya.
Kita ngomong dari long term dulu. Long term-nya sebaiknya itu lewat pendidikan. Karena seringkali karena tidak diajarkan, tidak tahu, oh ternyata caranya begini. Karena nggak pernah diajarin, pas ada masalah itu ya bingung mesti ngapain. Jadi pertama mesti dari pendidikan dulu, literasi keuangan, ya kan. Biasanya ke klien-klien gajian sekarang kita kasih free. Gimana manage manage uang, gimana manage utang, gimana manage resiko, sama gimana nabung. Kita percaya 4 hal ini hak asasi manusia, harus paham, harus mengerti. Kalau keuangannya udah sehat, pertanyaannya udah bukan masalah utang, gimana untuk atau resiko itu udah tercover. Jadi kita merasa lewat gajian sekarang perusahaan kita bisa memberikan pelatihan free buat klien kita. Jadi itu satu cara. Kalau nggak lewat cara itu ya belajar lewat buku, lewat online, lewat banyak cara untuk bisa belajar. Jadi perusahaan bisa lakukan training, ya kan. Dulu saya pernah diundang sama perusahaan-perusahaan ternama untuk training karyawannya, untuk para pensiun, persiapan pensiun kan ada literasi keuangan, ada post power syndrome. Tapi sering kali saya bilang jangan waktu mau pensiun baru training, harus sebelumnya. Udah mau pensiun udah agak telat. Gitu. Harus sebelumnya mulai di-equip ya kan, mulai di-training dulu supaya persiapan. Soalnya gini, ini contoh, ini mindsetnya masyarakat Indonesia. Kalau saya ajak, oh kalau anak mau sekolah, kuliah, dari jauh hari kita nabung, itu ringan. Oh berapa jauh? 10 tahun, 15 tahun. Aduh nabung 10 tahun, berat ya, lama ya, nggak bisa lebih cepat. Ya kalau lebih cepat yang jadi lebih mahal kan ya gitu kan, lebih per bulannya lebih mahal. Saya rubah, daripada saya bilang nabung 10 tahun, saya rubah. Bu, kalau mau anak sekolah, contoh ini kuliahnya 300 juta, ibu mau langsung bayar di depan, atau mau dicicil 10 tahun? Hah? Bisa cicil? Mending cicil. Cicil lebih ringan. Padahal lakukan hal sama. Kalau cicil dari sekarang, nanti 10 tahun ke Dali, itu kebayar. Ini, oh ya, mending saya cicil dari sekarang. Jadi suruh nabung 10 tahun berat, suruh cicil 10 tahun mau, seneng, ringan. Itu mental masyarakat Indonesia. Interesting. Saya rubah kata-kata, dia punya action berubah untuk motivate mereka untuk nabung. Kalau ajak nabung susah, ajak cicil mau. Oke. Nah, itu kan kalau dari segi edukasinya ya. Kalau dari segi teknikalnya apa nih yang bisa dibantu oleh gajian sekarang nih, Pak John ini? Nah, justru kalau cuma edukasi aja kan istilahnya perutnya kosongnya sekarang, laparnya sekarang. Kalau diajarin bingung-bingung cari ikan kan nanti hari, butuh ikannya sekarang. Nah, kita memahami itu, kita juga provide earned wage accessories, jasa talangan kasbon. Jadi karyawan yang kasbon, yang bayar kita, bukan perusahaan. Tidak ganggu cash flow perusahaan. Jadi perusahaan sangat happy, ya kan? Sebenarnya ini pemikiran kita adalah kalau kita kasih kepada karyawan, kita harus nagih ke karyawan satu persatu, itu repot, biaya besar, jadi otomatis jadi bengkak biayanya. Jadi mahal buat karyawan, kasihan. Jadi kita memikirkan konsep earned wage access. Jadi hitung 1 hari kerja karyawan, upah 1 hari jadi hak dan milik karyawan. Kita pakai ada aplikasi yang menghitungkan itu. Jadi setiap karyawan ini upahnya udah berapa per hari ini, dan dia bisa login, bisa lihat kayak aplikasi pinjam kayak online gitu ya, ada aplikasi iOS, Android. Dia bisa lihat, oh ternyata saya udah kerja 10 hari. 10 hari upah saya ada contoh 2 juta rupiah. Jadi dia tidak bisa nambah kalau tidak melewati harinya. Jadi contoh dia baru kerja 1 hari, dia nggak bisa langsung akses 2 juta, nggak bisa. Harus melewati upah harinya. Jadi supaya hak-haknya yang dia akses. Nah, jadi dengan udah terjadi 2 juta, nanti kalau karyawannya tarik, contoh gajinya kalau 6 juta, berarti dia tarik 2 juta gajinya dulu. Di akhir bulan gajinya sisa 4 juta. Ya kan? Nah, perusahaan yang transfer kita 2 juta yang pemakaian itu. Jadi perusahaan cash flow-nya on time, tidak terganggu. Jadi payroll-nya tetap ini. Karyawan dapat akses gajinya lebih awal tanpa biaya yang besar gitu. Jadi ini yang solusi inovatif yang kita berikan. Kita sekarang ada program baru. Ini gajian sekarang enterprise yang minimum 50 karyawan. Nanti karyawan punya 3 pilihan. Ada pilihan yang tidak ada biaya sama sekali buat karyawan. Jadi perusahaan nggak ada biaya, karyawan juga nggak ada biaya. Nggak ada biaya admin, nggak ada biaya bunga, nggak ada biaya transfer, lagi promo. Lain kali kita introduce biaya transfer. Biaya transfer harus lah. Itu kan
Eh, masa free terus. Kita lagi buat rame dulu lah, buat rame. Oh enak ya, nggak ada biaya transfer. Nanti kita akan introduce biaya transfer yang 2.500 lah minimum supaya buat jaga cost kita. Jadi tadi yang 2 juta yang haknya dia bisa pilih. Kalau ternyata 2 hari kerja kemudian baru terima uang, yaitu free, tidak ada biaya, tidak ada bunga, tidak admin, tidak biaya transfer saat ini. Kalau dia mau terima dalam 2 jam mendesak, biaya 50.000 flat. Tidak ada kalau dia limitnya 5 juta dia bisa tarik, yaitu dia biaya cuma tetap di 50.000 itu. Nah, atau dia mau instan menit itu juga terima, itu 80.000. Nah, jadi perusahaan kasih hak ke karyawan, mau yang gratis bisa 2 hari kemudian you bisa manage cash flow, ya you free, ya kan. Tapi kalau you mendesak, ya mau nggak mau siapa ya harus belajar manage cash flow, ya kena biaya 50 atau 80.000. Jadi sangat-sangat terjangkau dibanding sama pinjaman online atau solusi yang lain. Jadi benar-benar dana bisa dapat dan itu langsung membantu mereka. Berapa Iya. persen dari gaji yang maksimal boleh diambil, Nah, Pak? jadi kita kerjanya sama perusahaan. Kita kasih dashboard buat perusahaan yang ngatur limit setiap karyawan yang berapa. Contoh karyawan ini bisa dipercaya, limitnya kasih full lebih tinggi boleh. Atau karyawan ini kurang bisa dipercaya, jangan dikasih atau kasih kecil sekali. Itu kontrol ada di perusahaan. Karena saya akan tagih perusahaan. Kan kita servicing perusahaan, kan kita kayak vendornya perusahaan untuk memberikan gajinya karyawan lebih awal gitu. Soft, Iya. software ya itu, Pak ya. Software ya. Yes, kita di Android sama iOS. Jadi di handphone. Karena kita mau saingin yang online-online itu ya kita mesti ada di online juga gitu loh. Ya. Kalau kalau boleh tahu Pak Joni, bedanya apa nih Pak antara tadi konsep gajian sekarang dengan mungkin kompetitor di luar sana atau dengan pinjol gitu ya? Karena kan Hmm. kalau tadi dibilang kan, wah sini bisa nalangin dulu gitu kan. Kalau pinjol kan juga dia ditalangin sama pinjol gitu ya. Hmm. Nah, bedanya di Gitu. biaya, ya kan? Hmm. Kalau pinjol langsung biayanya jeng, ya kan? Dan bunga berbunga itu kan lumayan serem. Saingan kita yang lain langsung juga pasti ada biaya. Dan boleh bilang nggak ada yang ada opsi yang tidak ada biaya sama sekali yang 2 hari kerja ini. Ini yang membuat banyak klien tuh tertarik. Ya, itu satu perbedaan satu terutama. Terus kedua, karena kita harus buat laporan, saya yang beri dana kita tuh mau kita laporan soal ESG, Environmental Sustainable Governance, yang SDG reporting, yang laporan berdampak orang ini kalau terbantu, contoh karyawan ini perusahaan ini terbantu dana talangan ini yang gratis ini ternyata ada keluarganya 4 orang, ternyata ada berapa, jadi kita harus hitung dampak dana manusiawi ini. Ya, saya harus buat laporan itu. Nah, laporan ini saya juga berikan juga kepada klien. Kalau corporate, kalau yang pak kliennya saya, biasanya kalau TBK butuh laporan seperti ini. Soalnya kegiatan CSR, kegiatan welfare karyawan yang dia bisa lampirkan untuk sebagai kegiatan ESG reporting mereka, impact reporting mereka. Jadi ini di luar negeri, Singapura udah jadi tuntutan. Indonesia masih baru ya, masih kayak kewajiban. Jadi sekarang Singapura, Australia itu memang mau cari perusahaan yang berdampak positif. Nah, itu kita berikan laporan itu. Terus bedanya lagi kita memberikan pelatihan yang tadi saya cerita itu nggak ada yang kasih lah. Saya berikan pelatihan itu karena saya concern kepada itu, dan plus saya kasih debt counseling. Ini yang lain juga nggak ada. Saya terkoneksi dengan yayasan yang punya 900 orang volunteer yang udah terlatih untuk siap debt counseling, mengkonsultasi soal hutang supaya orang kalau punya hutang jangan mikir pendek, jangan mikirnya mengakhiri hidup, jangan pikirnya korupsi, curi. Ya, itu butuh proses panjang. Jadi nggak mungkin saya sendiri. Jadi saya minta tolong yayasan yang 900 lebih yang sudah terlatih volunteer yang mau melayani masyarakat. Nah, jadi kita ada solusi yang lengkap nih untuk membantu mendukung menyelesaikan masalah ini. Pak Joni, saya sedikit ya. Apakah dengan adanya konsep seperti ini, awalnya ada karyawan yang tidak ingin mengambil gajiannya dulu karena ada proses seperti itu, malah dia menjadi konsumtif? Nah, jadi di sini yang kita ceritakan, kalau nggak lewat kita, dia lewat yang lain. Oh, Kan oke, terserah oke. dia kan. Dia Ya. pasti jadi waktu biasa saya cerita kepada klien, yang biasanya nggak kasbon kok tiba-tiba pakai ya Pak John. Saya bilang, Bapak Ibu yang nggak tahu, mungkin mereka lewat aplikasi, Bapak juga nggak tahu, Ibu juga nggak tahu. Karena kita jauh lebih murah, karyawan pinter, dia alihkan, ya kan? Daripada yang mahal, dia kepada kita yang murah. Jadi kita punya real data, siapa aja yang butuh dibimbing dan dibantu. Nah, jadi kalau mereka bisa manage,
yang 2 hari gratis itu, ya itu kita anggap fasilitas, kita no worry. Kita fokus yang butuh urgent, yang narik 5.000, yang kena biaya 50.000 atau 80.000. Kenapa 2 hari kerja aja nggak bisa nunggu ya kan? Nah ini yang kita take action untuk gimana melatih mereka, membimbing mereka supaya ada transformasi. Jadi tugas kita bukan banyak transaksi, tugasnya kita Gajian sekarang memperbanyak transformasi. Ke arah yang Nah, lebih apa ya, memahami literasi keuangan ya Pak ya. Karena itu hmm, kalau tidak ada knowledge tentang literasi keuangan dan kemudian habitnya masih sama, maka ini tidak akan pernah berakhir, malah akan menjadi betul. lebih dalam, lebih Hmm, terjerumus lebih dalam ini Pak hmm. Joni. Nah, jadi lewat aplikasi kita lihat tahu siapa aja yang kita fokus, yang tarik yang instan, yang kena biaya, yang free pakai aja, ya kan fasilitas kan, no problem ya kan. Kita fokus yang mereka kena biaya, yang siapa kena biaya kita edukasi, kita bimbing. Kalau ternyata berubah kepada yang free kita berhasil. Kalau terus masih yang berbayar, ya kita terus ajarin mereka sampai mereka berubah ya kan. Nah jadi seperti itu kita bukan seperti perusahaan lain yang berharap banyak transaksi diam-diam aja. Kita mengambil transaksi itu mencukupi kita untuk menjalankan tugas transformasi ini. Ini seperti emergency action lah ya Oh, Pak ya. Pak Juanda, ada ini tambahan? ya ini kalau saya lihat kayak ini separuh kerja sosial nih pasien ya, karena kalau orang ya perusahaan pengennya tuh kliennya tuh dapat duit terus dari klien gitu ya. Tadi kan kalau bisa ya suruh utang terus gitu ya. Ya. Ini justru disuruh ke arah yang gratis gitu ya. Terus dapat duitnya dari mana gitu, Pak? Pak Joni ya? Nah, nanti berapa hal. Misalnya kita mau karyawan sehat ya. Kalau karyawan sehat, ekonomi sehat, berarti kan lebih berkembang, lebih baik. Nah, kita udah kerjasama dengan sebuah perusahaan mortgage broker nomor 1 di OJK, ya kan, besar. Jadi saya sekarang mewakili 40 bank menawarkan KPR, kredit mobil, kredit motor, kredit usaha pun ada, bridging loan juga ada dari 40 bank. Jadi 750 produk, ya kan? Nah, di sini kita berharap kalau memang karyawan butuh, dia boleh KPR atau mobil atau motor yang bunganya bank, yang lebih jauh lebih terjangkau, yang paling murah istilahnya gitu ya. Nah, jadi kita berharap itu kita dapat fee dari bank, itu satu ya kan. Berikutnya, harapan kita saat karyawan udah sehat keuangannya, pertanyaan mereka saat training kita yang biasa-biasa udah bukan lagi, Pak saya utang gimana nih, saya ini gimana, udah Pak, pertanyaannya yang saya ketemu, Pak sekarang ada tips nggak Pak untuk beli saham apa? Ada Oh, tips nggak tentang kripto? Menurut Bapak properti daerah sini gimana? Jadi pertanyaannya udah beda. Itu berarti keuangannya udah sehat. Berarti dia mau siap investasi. Nah, kita ada kelas publik itu. Saya nggak harap perusahaan bayarin mereka. Saya harusnya karyawan sendiri menginvest untuk belajar tentang invest saham, invest kripto, invest properti dan lain-lain. Jadi itu ada another revenue generating yang kita ada untuk mengedukasi mereka soal investasi. Jadi harapan kita menjadi hub finansial untuk kepada karyawan supaya mereka bisa transformasi lebih sehat dan lebih sejahtera gitu. Menarik ini Pak Joni. Artinya dari awal yang mereka memiliki masalah karena jeratan pinjol dengan bunga sangat tinggi, dan kemudian tekanan yang pressure yang tinggi, ada solusi. After solusi, mulai pikirkan untuk future planningnya melalui edukasi-edukasi ya Pak ya. Dan di samping itu juga Gajian sekarang Hartana Group juga ada kerjasama dengan 40 bank ya, yang memberikan solusi yang efisiensi untuk personal PIC atau employee yang ingin memahami literasi keuangan lebih, sehingga Hmm. tujuannya apa Pak ke depannya? Nah, Wealthy, tujuannya ya financial financial wellness. freedom for everyone. Nah, bisa atau enggak, we do not know, itu menjadi terlalu tinggi. Tapi setidaknya kemandirian secara keuangan. Jadi Oke. setidaknya mereka, harapan saya setidaknya mereka memikirkan anaknya nanti kuliah butuh dana, butuh persiapan, butuh ini ada. Karena menurut saya pendidikan penting banget. Yang membedakan kita sama negara lain salah satu faktor pendidikan. Kalau kita masyarakat kita pendidikannya meningkat, kita menjadi SDM bukan cuma SDA yang kuat. Itu Indonesia tuh luar biasa tangguh dan akan menjadi ekonomi kreatif yang luar biasa. Jadi itu yang saya harap Indonesia makin maju dan negara makin maju. Kayak contoh Singapura,
Jasa keuangannya kan sangat luar biasa. Harapannya jangan lupa sama Hartana Group. Nanti kita punya banyak produk jasa keuangan yang lain. Kayak Singapura, Hong Kong, karyanya udah maju, penghasilannya tinggi, pasti butuh produk dan jasa keuangan yang lebih sophisticated. Nah, harapannya Hartana mulai dari paling rendah, mengiringi dan terus menemani dan terus bisa sampai waktu saat mereka sejahtera dan berlimpah dan kita terus dipercaya untuk bisa menjadi solusi dan menjadi kepercayaan buat di masyarakat, di kalangan masyarakat. Oke, Pak Joni mau tanya dong. Tadi kan fokusnya mengedukasi gitu ya. Nah, Hmm. tantangan terbesar sih dari perusahaan atau dari si karyawan ini itu ya, sehingga bisa diterima seperti itu. Nah, perusahaan di Indonesia masih kategori ada yang menyadari bahwa karyawan itu aset dan memikirkan strategic HR, ada yang masih mikir administrative HR. Jadi administratif yang penting absen, bayar gaji, apa tuh cuti, itu masih absen. Kalau udah strategic mikirin apa tuh brand scoring, KPI, ya kan talent management. Nah, kita memang solusi kita lebih cocok buat yang seperti itu, yang udah mikir HR strategic. Karena mikir ke welfare-nya karyawan, gimana training mereka dan lain-lain. Nah, kita harap bridging kepada yang administratif, kan kita juga handle administratif, supaya mereka lihat value-nya untuk edukasi ini, dan dengan terbukti dengan edukasi, dengan services seperti kita di luar negeri, itu meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan kinerja, dan juga menurunkan biaya karena turnover, jadi jarang pergantian karyawan. Jadi udah terbukti di luar negeri. Nah, di Indonesia kita lagi test case, lagi measure apakah juga punya efek yang sama. Jadi itulah tantangan buat perusahaan sebetulnya, mindsetnya dia mau nggak berikan pelatihan dan jasa ini, dan banyak mindsetnya dari perusahaan merasa ini kayak pinjol berikutnya. Saya bilang kalau memang karyawan bisa akses 2 hari kerja tuh free, mana mungkin kayak pinjol, nggak mungkin, ya kan? Bank aja kalah, kita punya jauh lebih murah. Ya kan. Karena kita belum kenakan biaya transfer. Kalau nanti udah kenakan mungkin kita lihat, tapi sekarang kita promo mau rame-rame biar banyak orang pakai ya, jadi kita promoin dulu tidak ada biaya transfer. Jadi itu kalau lihat struktur biaya, perusahaan nggak kena biaya, karyawan ada opsi tidak kena biaya, itu boleh bilang harus patahkan. Soalnya banyak orang mikir oh ini kayak pinjol buat karyawan, jangan deh, saya nggak mau karyawan saya pinjam. Ini bukan pinjaman, itu benar-benar sesuai haknya karyawan mengakses, dan benar-benar biayanya ada opsi yang tidak kena biaya. Jadi ini perusahaan harus lebih milih dan menjadi fasilitator aja. Jadi kita collect dari perusahaan. Kadang-kadang perusahaan nggak mau repot, nggak mau split transfer. Saya bilang itu paling kerja setengah jam, pakai Excel di lookup beres. Kalau dia punya HRIS, kita bisa API connect, saling link, juga seamless, tidak ada administrasi sama sekali. Kadang-kadang HR-nya atau manajernya males kerja setengah jam ekstra buat kepentingan karyawannya. Saya bilang, aduh, setengah jam nggak, kalau mau kita sign NDA, yuk kirim saya payroll, tuh siapa yang pakai, saya di lookup 15 menit, 30 menit saya kirim balik buat upload ke payroll. Ya kan udah beres. Itu sebenarnya administratif yang sangat minim yang harus dikerjakan. Jadi itu sih kadang-kadang perusahaan enggan mau, itu salah satu masalah administratif. Satu hal lagi, mereka membuat aturan kalau karyawan, contoh dia takut, dia karena tarik nih 10 hari kerja, itu harusnya jadi hak dan upahnya karyawan. Lo tarik 10 hari kerja, tiba-tiba mangkir, tiba-tiba hilang. Jadi udah tarik terus nggak kerja. Kadang aturan perusahaan kalau seperti itu, gaji pun nggak dikasih. Jadi mereka mau harapin ini berlaku buat kita. Jadi nggak bisa, saya ikutin. Kita kan undang-undang tenaga kerja. Dia kerja 10 hari, hak 10 hari jadi haknya dia boleh ambil. Kalau perusahaan tidak percaya sama karyawan tersebut, limitnya boleh dikurangin. Jangan kasih limit gede, limitnya kecil aja yang penting, atau tidak dikasih akses sama sekali. Itu haknya karyawan. Jadi sebenarnya resiko ini yang perusahaan mau ambil, kadang mau, kadang nggak mau. Kadang dia punya aturan yang beda ya, nggak sesuai dengan undang-undang. Jadi itu sih tantangan yang kita ada waktu perusahaan mau gabung di jasa seperti kita. Pak Juanda, kalau kita melihat Ya, ini adalah part of financial solution ya. Jadi sebenarnya tantangan terbesar juga adalah manusia ya, Pak Juanda ya. Pak Joni, ya tantangan betul. terbesar Pak itu adalah manusia. Bagaimana supaya mereka bisa terhindari dari masalah yang semakin dalam karena overspend, karena keinginan yang berlebihan, kelebihan gaya seperti yang Pak Juanda sampaikan ya. Ini mungkin eh, tantangan terbesar ini di manusia ini
apakah ada program dari gajian sekarang, Pak, untuk di awal misalnya ada perusahaan yang tidak join tetapi ingin masalah mindset, masalah habit ini keluar dari persoalan itu. Ada yang Itu bekerja sama, kita ada yang tidak bekerja sama, tapi bagaimana? Apakah ada program khusus untuk itu, Pak? saya sejak 2001 udah lakukan training consulting buat corporate. Jadi bisa balik ke rate card saya, no problem. Dengan senang hati. Ini Pak John, Pak Joni ini serba bisa nih, Pak ya. Solusi Iya, A, B, C semua ada, Pak. Tapi kalau menurut daripada bayar red card-nya Pak Joni itu mahal, Pak. Mendingan Iya. jadi klien Pak, gratis, Pak. Jadi sebenarnya ini saya pikir gimana caranya saya bisa reach out ke sebanyaknya orang tanpa harus terlalu mikir rate card. Kalau ini terus terasa terjadi, saya kan dapat income yang nggak usah mikirin rate card. Jadi sebenarnya Iya. pemikiran gitu aja. Kalau mau balik ke rate card, saya tetap masih diundang kok untuk prapensiun atau untuk leadership itu per jam per ininya udah ada Iya, rate-nya iya. gitu kan. Ya, jadi saya pikir kalau Oke. mau balik ke rate card dengan senang hati, no problem. Iya. Oke. Pak Joni ini udah social entrepreneur, Pak. Jadi dia udah nggak perlu biaya lagi, bisa hidup tadi kan? Masih Gitu. perlu, Yang penting jadi Pak. kliennya aja dulu. Ya, masih perlu Pak Pak bercanda Joni, aja. iya. Pak Joni, boleh tahu nggak dari beberapa klien yang sudah ditangani gitu ya? Apakah ini strategi ini bisa untuk meningkatkan loyalitas si karyawan, Pak Joni? Karena kita kan masih lumayan baru, jadi karena lebih 2 tahun di industri, jadi kita masih lihat efektivitas itu seperti apa. Tapi yang pasti banyak testimoni daripada klien bahwa sangat nggak ribet soal kasbon, nggak usah catat-catat, administratif itu sangat nyaman dan semuanya rapi gitu kan. Jadi itu mereka merasa nyaman di sana. Dan kita ngomong sama pada karyawan pun bilang, ya kalau mereka butuh ada kebutuhan, mereka nggak usah harus ajukan ke HR, minta tolong sama bos, kayak kan harus buang waktu untuk ajuin dan bos harus dengar keluh kesah mereka kan. Jadi mereka merasa malu ya kan kalau ditolak ya kan. Dengan app ini dia bisa buka app, lihat haknya dan tarik haknya. Dia merasa nyaman. Zaman sekarang kan yang anak-anak muda sekarang kan sukanya kayak gitu, kayak fast food, nggak usah nego-nego, nggak usah tatap muka, lebih seneng langsung dapet gitu kan. Jadi ini banyak user, karyawan sih seneng gitu, ada merasa fasilitas seperti ini. Dan di luar negeri fasilitas seperti ini menjadi fasilitas buat narik talent. Jadi sekarang nyaman loh, ada ini loh di perusahaan kami loh. Jadi banyak yang mau kerja karena ada fasilitas tersebut. Oke, Pak Joni dan Pak Juanda, sepertinya juga sangat tidak terasa ya. Kita diskusi hangat dan banyak dari berbagai sudut pandang. Akhirnya sampai juga di penghujung diskusi kita. Pak Joni, sebelum ke Pak Juanda, ini bagaimana bisa mencari informasi dan berdiskusi lebih lanjut dengan perusahaan Pak Joni, Gajian Sekarang dan Hartana Group, Pak? Oke, kita ada bisa hubungi kita di contoh di nomor handphone saya yang ini kan ada ya, kalau mau screenshot, kalau repot ke gajiansekarang.com atau Instagram kita gajiansekarang.id kalau nggak salah, itu ada kita punya Instagram, bisa DM dan bisa ngobrol. Memang saat ini kita melayani perusahaan yang minimum minimum perusahaan lah. Kita ada berapa solusi, ada yang tadi ya, ada yang 50 karyawan ke atas itu yang enterprise, ada juga gajian sekarang yang non enterprise yang tetap bisa kita melayani lah konsepnya. Nah, jadi ini kita bisa WhatsApp ngobrol. Memang kita belum bisa personal, kita memang harus lewat perusahaan. Corporate ya, Pak ya. Yes. Sukses dan maju terus, Pak, untuk Gajian Sekarang dan Hartana Group. Terima kasih. Pak Juanda, sebagai Ya. summary-nya, kira-kira kita apa yang kita bisa dapat hari ini, Pak ya? Berbagai solution tentang finansial, mental, dan itu hal yang penting. Pak Juanda, silakan, Pak. Ya, kalau menurut saya seperti tadi Pak Joni bilang gitu ya, kita sebagai entrepreneur jangan cuma ngurusin administratif gitu. Artinya hanya and give aja dengan si karyawan, tetapi juga bagaimana membuat si karyawan itu menjadi mitra strategis gitu ya. Di mana kita juga memperhatikan kesejahteraan karyawan, kita memperhatikan masalah-masalah yang ada di karyawan. Jadi bukan cuma sekedar gue lagi butuh gue pakai, nggak gue butuh gue buang gitu. Nah itu jangan seperti itu gitu ya. Jadi kalau
kita harus bisa shifting dari sekedar administratif menjadi mitra strategis. Gitu, Luar Pak. biasa, Pak Juanda. Terima kasih Pak Joni Gunawan ya, sudah sharing banyak hal. Ada perspektif baru yang kita bisa belajar dan ada cara pandang baru yang merupakan one of the many solution untuk karyawan yang terjerat pinjol dan lebih mengerti literasi keuangan ke depannya. Ya, terima kasih Pak Juanda selalu bersama Tribun untuk kita bisa sharing edukasi kepada sahabat Tribuners dimanapun kita berada. Demikian sahabat Tribuners, sampai jumpa Inspiration and Solution di setiap Jumat jam 10 pagi yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa.